Lampung Tengah. Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah memiliki 301 kampung dan 10 kelurahan. Salah satu dari kelurahan yang selama ini sudah cukup banyak menyumbangkan prestasi bagi Lampung Tengah adalah Kampung Tulungkakan di Kecamatan Pumi Ratunuban. Salah satunya adalah berhasil mengharumkan nama Kabupaten Lampung Tengah ke tingkat nasional, yaitu dengan meraih penghargaan Pakarti Utama peringkat ke-1 dalam Lomba Kesatuan Gerak PKK, KKBPK, dan Kesehatan kategori PHBS tahun 2019. Siapa kita? Karang Taruna. Siapa kita? Karang Taruna. Lampung Tengah. Jaya. Lampung Tengah. Jaya. Karang Taruna. Bangkit. Karang Taruna. Bangkit. Aplaus untuk kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RI yang alhamdulillah sudah keroyoi rekan saya, mitra saya. Tidak hanya kaum ibu, para pemuda di Kampung Tulungkakan juga aktif berkegiatan untuk menorehkan prestasi, diantaranya melalui organisasi Karang Taruna. Karang Taruna bertugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya bersama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang ada di Kampung Tulungkakan, khususnya Karang Taruna Bina Karya. Pada penyelenggaraan Bulan Bakti Karang Taruna tingkat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 silam, Karang Taruna di Kampung Tulungkakan, yakni Karang Taruna Bina Karya, berhasil meraih predikat terbaik dalam menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif. Beragam karya yang dihasilkan dengan memanfaatkan potensi yang ada di kampung tersebut berhasil mengantarkan Karang Taruna Bina Karya menjadi yang terbaik tidak hanya di Kecamatan Bumi Ratunuban, namun juga di Lampung Tengah dalam berkarya. Karang Taruna khususnya Kampung Tulungkakan. Keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari peran pembina Karang Taruna, mulai dari tingkat Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Bumi Ratunuban, dan aparat Pamong di Kampung Tulungkakan. Kepala Kampung Tulungkakan dikenal sangat mendukung kegiatan kepemudaan, diantaranya dengan menganggarkan pembiayaannya melalui alokasi dana desa atau ADD. Tidak heran jika Karang Taruna Bina Karya merupakan Karang Taruna paling aktif di Kecamatan Bumi Ratunuban. Kami melihat jadi potensi di lingkungan kami, potensi untuk Karang Taruna untuk dia punya ide-ide untuk memanfaatkan barang-barang yang mungkin tidak ada harganya bagi masyarakat, itu kemudian diolah menjadi barang-barang yang bisa produktif, itu memang sangat luar biasa karena memang kreatif dari anak-anak kami itu mungkin dia belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada kemudian diterapkan mungkin dengan kita sering sharing ngobrol di rumah itu bisa terlaksana ide-ide kreatif seperti itu. Dorongan dari pihak kampung seperti apa Pak dalam proses selama ini? Dorongan kami, jadi kami berharap pada Karang Taruna. Jadi bukan hanya kita artinya meminta program, artinya ide-ide kreatif mereka, kemudian mereka usulkan ke pemerintahan kampung apa yang menjadi ide-ide kreatif, kemudian kami dukung dengan sepenuhnya, baik dari segi pendanaan itu sesuai dengan permintaan mereka. Jadi bukan kami memberikan kepada mereka, tapi mereka yang minta kemudian kami berikan gitu. Harapan Bapak kepada Karang Taruna apa? Harapan kami kepada Karang Taruna Bina Karya Tulungkakan ke depannya supaya bisa lebih maju, kemudian kita tetap mendukung apa bentuknya supaya lebih maju, kemudian bisa menghasilkan hasil-hasil yang kemudian bisa mendapatkan income untuk Karang Taruna itu sendiri, kemudian dari anggota-anggota bisa artinya menghilangkan pengangguran yang ada di kampung ini, mereka bisa bekerja dari ide-ide kreatif mereka yang kemudian dijadikan sumber penghasilan untuk mereka.
Salah satu potensi sumber daya alam yang banyak terdapat di Kampung Tulungkakan adalah tanaman bambu. Oleh para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Bina Karya, rumpun bambu tidak hanya dipandang sebagai tanaman pelestari lingkungan, namun juga berinisiatif sejak 2 tahun lalu dengan memanfaatkan batangnya sebagai bahan baku pembuatan beragam kerajinan penghias ruangan. Karena bambu tersedia cukup banyak dan mudah didapat di Kampung Tulungkakan, maka dapat mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat kerajinan. Ini artinya pohon bambu memiliki manfaat ekologi hingga industri. Secara ekologi, tanaman bambu mempunyai fungsi seperti meningkatkan volume air bawah tanah, konservasi lahan dan perbaikan lingkungan, dan secara industri tanaman, bambu sudah banyak digunakan sebagai bahan baku baik secara tradisional hingga modern. Ide awalnya melihat barang ini berserakan bersama kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, kita jadikan kerajinan tangan begitu, kurang lebih idenya begitu. Terus apa yang kemudian Mas lakukan saat itu? Ya mencoba membuat barang-barang yang nampaknya kurang diminati orang tapi menjadi berharga, buat mencari bahan-bahan yang bagus. Ya sekitar alam-alam ini kan sudah banyak yang menyediakan, tuh tinggal kita pilih yang layak atau tidak dibuat. Ide kreasi terlihat dari sekitar, lihat sekitar, barang-barang sekitar. Terus setelah Mas menguasai, apakah itu kemudian Mas kan anggota Karang Taruna gitu ya? Iya. Terus gimana, ditularkan ke anggota yang lain atau gimana? Ya ditularkan ke anggota yang lain. Mereka belajar bersama, berbagi ilmu, sharing. Untuk membuat beragam kerajinan dari bambu seperti miniatur kapal dan lampu hias, anggota Karang Taruna membutuhkan bambu yang sudah tua dan kering. Setelah dipotong dan dibelah hingga menjadi lapisan tipis, potongan bambu selanjutnya dibersihkan agar bersih dari serat. Bambu selanjutnya dapat dirakit sesuai imajinasi perajinnya. Salah satu anggota Karang Taruna Bina Karya yang sudah menekuni usaha pembuatan kerajinan bambu, yakni Andi Nugraha, menilai proses pembuatan kerajinan bambu tergolong sederhana. Namun dengan ide kreatif dapat disulap menjadi hasil karya yang mempesona. Saat ini ia baru memproduksi perahu dan lampu hias atau lampion. Beragam karyanya dihargai mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000. Sungguh peningkatan nilai ekonomis yang luar biasa hanya dari pemanfaatan alam yang ada di sekitarnya. Ya harapan ke depan Karang Taruna semakin maju, Karang Taruna semakin berkembang, pemudanya bangkit dengan kreativitas lebih bisa berprestasi.
Selain bambu, di Kampung Tulungkakan juga terdapat banyak pohon pisang. Karang Taruna Bina Karya pun dengan ide-ide kreatifnya memproduksi beragam hiasan dan miniatur kendaraan yang tampak unik dan berkesan rustik dari pelepah pisang. Pelepah pisang yang sudah kering dapat langsung dimanfaatkan tanpa membutuhkan perlakuan khusus terlebih dulu. Perajin menggunakan bagian serat dalam, kemudian dipilin, dan selanjutnya dapat dibentuk sesuai keinginan. Sedangkan pelepah bagian luar juga tidak terbuang percuma. Bagian tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat kelopak bunga yang selanjutnya dapat dirangkai menjadi hiasan dinding. Yang tadi dinding itu ya, lukisan dinding ya. Saat ini perajin di Karang Taruna Bina Karya sudah menghasilkan beragam miniatur kendaraan seperti gerobak, mobil, motor, dan sepeda, serta berbagai perlengkapan rumah tangga seperti tempat tisu dan pouch. Yang tidak kalah menarik adalah gantungan kunci yang bisa menjadi souvenir unik pernikahan. Tidak hanya menjadi hiasan, pelepah pisang yang masih hijau ternyata juga diolah oleh Karang Taruna Bina Karya menjadi keripik. Dengan cita rasa yang renyah dan gurih, keripik pelepah pisang dijual dengan harga Rp10.000 per bungkus. Saat ini Karang Taruna Bina Karya tengah mendaftarkan produk makanan mereka ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Tidak berhenti sampai di situ. Ketua Karang Taruna Bina Karya Saroni yang kerap disapa Gary juga terampil dalam membuat beragam kerajinan berbahan dasar pipa paralon. Pipa paralon yang digunakan pun tidak harus baru, namun dapat memanfaatkan sisa dari kegiatan proyek pembangunan di kampung atau dibeli dengan harga murah Rp3.000 per kilogram.
Ukuran pipa paralon yang beragam dapat memacu kreativitas sang perajin untuk mengubahnya menjadi aneka kerajinan yang cantik seperti akuarium mini dan lampu hias. Saroni pun mempelajari proses pembuatan kerajinan secara otodidak. Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, ia harus beberapa kali melakukan percobaan karena beberapa kali juga mengalami kegagalan. Namun hal itu tidak mengendurkan semangatnya untuk tetap menghasilkan karya yang dihargai antara Rp50.000 hingga Rp200.000 per buah. Nanti kami keluarin meja di sini. Nanti kami nyalakan semua yang pakai. Awal kami bikin kerajinan tangan itu termotivasi termotivasi saat ikut Bulan Bakti Karang Taruna di Seputih Jaya. Pada waktu itu kami ke sana tidak membawa produk kerajinan tangan, jadi yang kami bawa itu hanya makanan segala macam. Dan saya keliling ke setan-setan kecamatan lain, itu mereka mengeluarkan produk-produk. Nah, dari situ kami mencoba berinspirasi dari kerajinan tangan dari barang bekas. Nah, yang mudah dibuat itu apa seperti itu. Saya melihat kebetulan ada paralon awalnya. Kami bikinlah paralon itu awalnya akuarium. Cuman ya pada waktu awal pembuatan ada kendala-kendala yang masih bingung. Rupanya kalau pakai kaca itu tidak bisa lain kayak paralon itu untuk bikin akuarium. Setelah akuarium kami bikin sejadi, kami ke lampu. Kemarin terakhir Pubian, BPKT di Pubian, alhamdulillah kami Karang Taruna Bina Karya Tulungkakan membawa nama Kecamatan Batu Nuban. Kami juara 1 lomba produk inovatif, lomba kreatif. Alhamdulillah itu semua atas dukungan pertama-tama ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dukungan penuh dari Kepala Kampung Tulungkakan, Bapak Lukman, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bang Aji Dewangga selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan yang telah mengorbitkan kami, memotivasi kami sehingga kami bisa berinovasi. Dan tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Helmiati, Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Tengah yang selama ini sedikit banyaknya telah menyupport kami. Sudah mengenal kami, bahkan Bunda Helmiati itu bagi kami Karang Taruna Bina Karya itu sudah seperti keluarga sendiri. Bulan Bakti Karang Taruna kemarin itu termasuk tahapan ulang tahun Karang Taruna yang ke-59, itu bertempat di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, di sebelah baratnya ibu kota kabupaten. Di situ dari 28 kecamatan itu rata-rata mengirimkan produk-produk unggulan semua. Akan tetapi Kampung Tulungkakan ini hasil dari penilaian Dewan Juri ini masuk kategori produk kreatif dan bahan-bahannya itu ada di sekeliling kampung itu sendiri. Makanya Kampung Tulungkakan ini Karang Tarunanya layak mendapatkan juara di bidang ekonomi kreatif. Ya, untuk sementara ini sih hasil-hasil dari perlombaan yang ada di Bulan Bakti Karang Taruna, mereka bisa sedikit tidaknya menghasilkan uang kas, yang dimana uang kas tersebut dari hasil-hasil produk mereka gunakan, putarkan kembali untuk mengembangkan inovasi-inovasi dan produk-produk yang lebih baik lagi untuk sementara ini. Beragam hasil karya Karang Taruna di Kampung Tulungkakan saat ini sudah menghiasi gerai salah satu bank BUMN di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauni. Secara rutin, perajin memasok hasil tangan kreatif mereka, sehingga Karang Taruna tidak hanya mampu memberdayakan generasi muda, namun juga menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan organisasi mereka. Tidak heran jika Karang Taruna Bina Karya menjadi kontributor terbesar
bagi terwujudnya kampung kreatif di Lampung Tengah. Jadi rekan-rekan semua, bahwa Lampung Tengah ini perlu memiliki kampung kreatif. Jadi kampung kreatif itu nantinya kampung yang mempunyai produk-produk bahan limbah daur ulang. Bahan-bahan limbah daur ulang itu bisa kita dapatkan di sekeliling kampung Tulungkakan, yang nantinya tenaga-tenaga Karang Taruna-Karang-Taruni Kampung Bina Karya ini akan menjadi tenaga-tenaga untuk membuat kerajinan-kerajinan, dan kerajinan itu sendiri sampai sekarang bisa kita nikmati untuk konsumsi pribadi dan publik. Terlepas dari itu, kenapa dinamakan Kampung Kreatif nanti wacana 2020 atau 2021? Karena produk-produknya ini bisa bersaing di luaran sana. Contohnya ada juga lampu untuk taman, lampu juga untuk rumah, ada juga miniatur akuarium, ada juga bahan-bahan lainnya seperti dari pelepah pisang, bisa dijadikan makanan keripik, atau juga dengan pareknya juga ada, begitu juga yang lainnya. Tetapi yang paling unggulan adalah kemarin sudah bermitra dengan salah satu bank cabang, Bank BRI cabang Lampung Tengah. Itu dipamerkan di Pelabuhan Bakahuni. Nah, produk-produk itu sudah dipasarkan bahkan bukan dari Lampung Tengah saja, dari Provinsi Lampung, bahkan provinsi-provinsi yang lain sudah menikmati produk-produk kreatif tersebut. Sehingga harapan kami ke depan, dukungan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat supaya membantu dalam hal penganggaran, supaya dalam pendanaan ini masih terkendala, sehingga untuk lebih besar lagi jenjangnya, anggaran ini dibutuhkan sekali oleh Karang Taruna Kampung Tulungkakan, Karang Taruna Bina Karya. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali, khususnya untuk anak-anak Karang Taruna Bina Karya Kampung Tulungkakan, karena mereka dapat menciptakan produk-produk kreatif yang berinovasi, yang sangat membantu menaikkan income kampung dan income anak-anak kepemudaan khususnya. Jadi saya sangat bangga sekali, dan mudah-mudahan Kampung Tulungkakan khususnya Karang Taruna Bina Karya Kampung Tulungkakan bisa menjadi motivasi anak-anak kampung atau anak-anak Karang Taruna yang ada di kampung-kampung, khususnya untuk kampung yang ada di Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Namun dukungan dari pihak-pihak terkait juga masih dibutuhkan agar pangsa pasar mereka dapat semakin luas dan menjangkau lebih banyak konsumen. Ya, harapan saya dari hasil-hasil produk-produk kreatif yang diciptakan oleh adik-adik Karang Taruna Bina Karya Tulungkakan, harapan saya mudah-mudahan agar pemerintah daerah khususnya dapat membantu kami, khusus Karang Taruna, untuk memasarkan produk-produk kreatif yang sudah diciptakan. Karena memang sangat inovasi dan kreatif sekali. Sayang kalau misalnya tidak dibantu oleh pemerintah daerah, karena memang kami membutuhkan tempat pemasaran yang lebih baik dan lebih mendapatkan income lagi dari produk-produk yang diciptakan. Ya, harapan saya untuk kampung-kampung yang ada di Kecamatan Bumi Ratu Nuban dapat mencontoh Kampung Tulungkakan, khususnya Karang Taruna Bina Karya Kampung Tulungkakan, karena Kampung Karang Taruna Bina Karya yang ada di Tulungkakan ini sangat baik dan sangat memajukan kampung yang ada di Tulungkakan. Jadi harapan saya juga kampung-kampung Karang Taruna yang ada di kampung-kampung Kecamatan Bumi Ratu Nuban bisa memotivasi dan meniru, mencontoh untuk Karang Taruna Bina Karya Tulungkakan. Mewujudkan generasi muda yang bertakwa, cerdas, kreatif, berintegritas, dan berbudaya.
Itulah misi yang diemban Karang Taruna Kabupaten Lampung Tengah. Dan dengan inovasi serta kreativitasnya, Karang Taruna Bina Karya telah secara bertahap mewujudkannya.